Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya adalah Surtia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 yang berasal dari SMP Negeri 15 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual yang berhubungan dengan ide dan juga gagasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang merupakan tokoh peletak dasar-dasar pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini. Adapun konsep pendidikan yang beliau cetuskan memiliki tujuan diantaranya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendiri Taman Siswa, yang dari beliaulah kita mengenal adanya trilogi pendidikan, yakni Ingarso Sing Tulodo yang di depan menjadi teladan, kemudian Ing Madya Mangunkarsa di tengah membangun motivasi, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Ketiga trilogi inilah yang sepatutnya dimiliki oleh para pendidik Indonesia baik saat ini maupun yang akan datang. Ide, gagasan, pemikiran pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu masih sangat relevan kita laksanakan pada saat ini. Mengapa? Ada alasan yang kontekstual tentang ide KHD ini, yakni yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan salah satunya adalah kodrat alam. Alam yang berbeda-beda akan memiliki dampak pendidikan yang berbeda pula untuk setiap individu yang ada di dalamnya. Misalkan, peserta didik yang tinggal di pegunungan itu akan memiliki iklim pendidikan yang berbeda jauh dengan peserta didik yang memang tinggal di pesisir pantai. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, dalam hal ini guru, harus dapat menyesuaikan cara mengajarnya bila dilihat dari alam tempat tinggal mereka pada saat mengajar. Selain itu, ada juga kodrat zaman. Artinya, pendidikan yang diterapkan itu harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tidak mungkin kita menerapkan pola pendidikan zaman kolonial pada saat zaman milenial seperti ini. Oleh karena itu, konsep atau ide gagasan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara perihal kodrat zaman ini sangat relevan untuk kita laksanakan saat ini. Karena perkembangan teknologi, maka pendidikan pun harus menyesuaikan dengan zamannya. Ada beberapa ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara yang dapat saya demonstrasikan dari hasil penerapan ide-ide tersebut di sekolah saya secara kontekstual. Di antaranya adalah SMP Negeri 15 Kota Bandung terkenal dengan sekolah yang berkarakter. Mengapa? Karena salah satu dari visi sekolah kami adalah maju, yakni menciptakan peserta didik yang mandiri, agamis, jujur, dan juga unggul. Di sini kami menerapkan atau mengedepankan yang namanya budi pekerti. Seperti yang kita tahu, budi pekerti itu berhubungan dengan cipta, rasa, dan juga karsa. Bagaimana kita menebalkan batin dan juga lahiriah dari setiap siswa kita. Ada beberapa pembiasaan yang biasa kami lakukan. Di antaranya adalah selalu melaksanakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu di setiap kami bertemu dengan para siswa.
Begitupun dengan pembiasaan yang sering kami lakukan, yakni dengan berliterasi. Ada momen di mana beberapa hari kami melaksanakan literasi, entah itu membaca buku ataupun mengemukakan ide-ide, gagasan untuk brainstorming bersama dengan siswa. Dan juga tak pernah terlewat setiap pagi siswa-siswa di SMP Negeri 15 itu akan mengadakan yang namanya pembiasaan sholat duha, kemudian tadarus, dan juga Asmaul Husna. Selain itu, ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan di sekolah kami diantaranya adanya ekstrakurikuler. Ini sangat penting, kenapa? Karena berhubungan dengan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara tentang fitrah dari setiap peserta didik, bahwa mereka memiliki kodratnya masing-masing yang itu disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Kami mengadakan ekstrakurikuler yang menghimpun siswa-siswa ataupun peserta didik untuk bisa menyalurkan minat dan bakat mereka. Ada banyak ekstrakurikuler sebenarnya di sekolah kami, seperti contohnya adalah BTQ, baca tulis Al-Quran, juga ada seni tari untuk mereka yang memang menggemari tari, dan ada basket. Ada banyak lagi, selain itu ada angklung, kemudian ada juga kir, dan lain sebagainya. Untuk bisa menerapkan pemikiran Kiai Hajar Dewantara di sekolah maupun di kelas, tidak semudah yang kita bayangkan. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya adalah untuk bisa menerapkan pemikiran Kiai Hajar Dewantara di sekolah maupun di kelas, tidak semudah yang kita bayangkan. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya adalah untuk bisa perkembangan teknologi. Dewasa ini perkembangan teknologi cukup pesat. Kita sebagai guru tentu saja harus bisa menyesuaikan bagaimana kita mengajar dengan perkembangan teknologi saat ini. Adapun yang menjadi solusi dari tantangan perkembangan teknologi diantaranya adalah melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif setiap kita bertemu dengan para peserta didik kita setiap harinya. Adapun yang menjadi solusi dari tantangan perkembangan teknologi diantaranya adalah melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif setiap kita bertemu dengan para peserta didik kita setiap harinya. Adapun yang menjadi solusi dari tantangan perkembangan teknologi diantaranya adalah melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Terakhir dari saya adalah ada harta karun dalam diri setiap anak. Untuk mendapatkannya tidaklah mudah, perlu usaha dan banyak pengorbanan. Sebagai guru yang adalah seorang pemburu harta karun pada setiap diri murid, maka kita harus memiliki tekad yang kuat dan mental baja untuk berhasil menemukan harta karun yang sangat berharga tersebut. Sekian video dari saya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.